sebelah sini untuk sapi tank, di sebelahnya sumur, yang itu tetangga kita enggak tahu lah. Ini yang berbahaya. Juga diperkirakan itu dari sumber domestik rumah tangga. Lepas ke Sungai Bedok, itu ada kolam kecil, ditaruh di situ ikan-ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo Sobat Rembuk Jogja, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama untuk membahas topik menarik dalam Rembuk Jogja Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik air kita, hidup kita, menjaga kualitas air untuk masa depan daerah istimewa Yogyakarta yang lebih baik. Isu penurunan kualitas air, sungai dan air tanah akibat kemarau panjang menjadi salah satu isu prioritas dalam lingkungan hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Pencemaran air sungai, penggunaan air yang berlebihan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi air menjadi masalah yang semakin mendesak. Keseimbangan antara ketersediaan air dan meningkatnya kebutuhan akan air, sekaligus menjaga kualitas airnya, merupakan tantangan yang harus dikelola secara baik. Sementara itu, kegiatan manusia berdampak langsung pada kualitas air sungai. Perilaku masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan berpengaruh pada kualitas air sungai dan air tanah. Lantas, sejauh mana upaya pemantauan kualitas air sungai dan air tanah sudah dilakukan? Dan bagaimana upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui regulasi, anggaran, pengawasan, dan advokasi publik. Hal inilah yang akan kita perjelas atau kita perbincangkan dalam Rembuk Jogja kali ini. Telah hadir bersama kita narasumber-narasumber dalam bidang pengelolaan air di Yogyakarta pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sekaligus PLT Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andes Trisaktiana MSI. Selamat datang Bapak. Salam sehat, bahagia, tentrem ayem Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak di siang hari ini. Oke, yang kedua adalah Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau P2KLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Samsyu Agung Wijaya, SEMM. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, yang ketiga adalah Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nur Subiantoro SISOM. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Oke. Salam kenal. Salam kenal, baik. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sama-sama. Oke. Baik, kita akan langsung saja memulai perbincangan pada kali ini, ya. Kita mulai dari Pak Trisaktiana dulu. Oke. Oke. Mohon maaf, Trisaktiana. Di mana air merupakan sumber kehidupan, di mana kualitas air memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bagaimana menilai kualitas air di suatu wilayah? Dan apakah mungkin ada ukuran tertentu Bapak untuk menghitung kualitas air atau menentukan kualitas air di suatu wilayah? Ya, sebelum ke teknis kekinian, Oke. saya ingin bicara air dari sisi kepercayaan. Orang Timur, mulai dari India, Tiongkok, Jepang, termasuk Jawa kuno, ribuan tahun yang lalu, itu percaya bahwa jumlah air itu tidak bertambah maupun berkurang sejak dunia ini diciptakan. Oh. Itu sudah jutaan tahun dunia ini diciptakan, jumlah air itu tidak bertambah ataupun berkurang. Ini kepercayaan yang mungkin irasional. Tapi kalau kita bicara soal hukum kekekalan energi, ternyata ya memang seperti itu.
Jadi air itu tidak berkurang ataupun bertambah, dan itu more than enough untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oke. Hanya saja letaknya yang mungkin berpindah, kualitasnya yang mungkin berubah. Itu tergantung perilaku manusianya. Ya. Jadi Tuhan yang Maha Pencipta ini sudah sejak awal memberi ketercukupan air untuk manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya. Dan kita di Jogja punya filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu itu dari kata hayu, selamat, atau ayu, cantik. Jadi artinya Hamemayu Hayuning Bawono ini mempercantik dunia yang sejak awal sudah cantik, sudah cukup airnya. Ya. Atau setidaknya Hamemayu dari kata hayu menyelamatkan dunia yang cantik. Jadi minimal kita itu menyelamatkan, kalau bisa mempercantik. Dulunya airnya banyak tapi keruh, sekarang banyak, jernih, dan langsung bisa diminum dari sumbernya. Ini tadi kan panjenengan cerita soal derajat air. Kehidupan ya. Jadi air itu ada yang bisa langsung diminum. Ya. Mungkin dari keran itu langsung diminum. Ada yang harus dimasak terlebih dahulu, tapi layak minum, harus dimasak. Hanya yang bisa digunakan untuk pertanian, hanya digunakan untuk industri, jadi bertingkat-tingkat. Ya. Kalau soal angka-angkanya nanti Ya. barangkali dari dinas yang lebih teknis ya, tapi intinya air itu kualitasnya memang bertingkat-tingkat. Ya. Dan dari awal sebenarnya dunia ini cukup untuk menyediakan air itu. Okay. Dan di DIY ada filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Tugas kita adalah mempercantik cantiknya dunia atau menyelamatkan cantiknya dunia. Kalau topik hari ini tentang air, ya cantiknya air seperti apa? Ada yang untuk minum, ada yang untuk pertanian, ada yang untuk industri, ada yang untuk mandi dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya kita akan tidak mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Tri ya, Pak, terkait dengan indeks kualitas air gitu. Jadi gimana kira-kira Bapak bisa memberikan gambaran mengenai gambaran kualitas air atau seperti apa sih kualitas air dan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saat ini? Mungkin Ya. bisa diceritakan. Terima kasih untuk gambaran kualitas sungai ya. Ini kan hubungannya dengan indeks kualitas air juga. Jadi kita harus melihat apa yang selama ini ada dua capaian untuk membandingkan itu. Ya, yang pertama itu berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu kan 2017 sampai 2022 itu. Nah, di situ memang angka-angka yang tadi Pak Tri lebarkan kepada kami itu memang di tahun 2020 itu capaian yang dengan target itu kita tidak mencapai target Mbak pada waktu itu. Oke. Sebabnya di situ juga ya banyak faktor sebenarnya yang ini ya, yang dilihat di dalam perhitungan IKA itu. IKA itu kan indeks kualitas air itu ya. Jadi di situ masih menggunakan 7 parameter air samplingnya itu. Ada PUD, CUD, DO, fosfat dan lain-lain itu. Nah juga data yang diambil itu masih data kita, Mbak, data provinsi gitu. Nah terus capaian yang kedua tadi itu yang 2023 sampai 2027 itu metode IKA-nya sudah disempurnakan lagi sama Kementerian LH itu yang Kepmen LH nomor 27 tahun 2021 itu. Jadi di situ ada penambahan parameter penilaian IKA itu yang 7 dan 8, sama di sana itu sudah ada angka-angka akumulasi dari pemantauan yang dilakukan oleh pusat, yang dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten kota. Nah, nanti angka-angka itu akan diolah dan nanti dari pihak pusat nanti mengeluarkan yaitu IKA.
Nah, jadi untuk yang tahun 2023 sampai 2024, alhamdulillah Pak Tri ini Oh, oke. kita ini Peningkatan. naik ya, Oke. meningkat. Tapi kalau melihat di range-nya itu kita masih kurang, Oh, katakanlah oke. gitu, Mbak. Sebabnya kan itu masih di bawah 50. Kalau angka 50 kata sudah dianggap baik, katakanlah gitu. Itu menurut Kemen LH nomor 27 tahun 2021 tadi. Nah, gambaran sementara itu dulu gitu. Tapi paling nggak ini ya Pak, ada peningkatan lah, jadi lebih Ada, baik. Tapi semoga nanti semakin baik lah insya seterusnya. Allah Nggih. itu ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu itu berarti untuk secara provinsi ya Pak, Ya, seluruh ya, wilayahnya. ya. Oke, baik, terima kasih Pak Samsu. Terus kemudian kita berpindah sebentar ke Pak Nur. Eh, Melihat kondisi kualitas air di Jogja seperti saat ini, Pak. Yang tadi mungkin ada masukan atau sudah ada input juga dari Dinas KLHK. Nah, itu bagaimana pandangan DPR mengenai penyelenggaraan upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas? Jadi begini, sesuai tupoksi kami di DPRD ini kan fungsi budgeting, anggaran, dan legislasi. Jadi terkait dengan itu, ini yang namanya program pemerintah daerah, ini kan harus selaras dengan programnya nasional, di mana asta-cita dari program Pak Prabowo sekarang kan termasuk ada ketahanan pangan, air, dan energi. Tiga hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat kondisi air, tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsu, oke lah, di DIY ini karena masih berbeda menurut saya dengan kota-kota besar. Tetapi ya meskipun kondisinya baik, yang harus kita dorong kan harus menjaga ini. Iya. Menjaga ini dan terus nanti meningkatkan kualitas air yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin kalau di Jogja ini masih banyak kondisi-kondisi tanah yang belum, artinya di kampung-kampung ini kan masih bisa serapan air ini bisa masuk ke dalam tanah. Jadi termasuk nanti bagian dari untuk mengatasi, menjaga kualitas air ini kan termasuk bagaimana tetap menjaga kualitas air tanah kita. Nah, kalau mendekati ke depan, ini memang kita harus memikirkan selain anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kita bicaranya adalah air yang untuk konsumsi manusia ya. Kalau yang ketahanan air termasuk untuk nanti ketahanan pangan, irigasi, pertanian, oke, karena itu air yang kualitasnya tidak bagus pun bisa untuk itu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kualitas air yang untuk konsumsi manusia. Pemerintah sudah melakukan termasuk untuk menjaga kualitas air ini kan harus ada penjaga lingkungan, kemudian mengolah limbah. Ini yang lebih berbahaya itu kan justru yang sekarang yang limbah-limbah koli rumah tangga yang itu tidak terdeteksi. Secara regulasi mungkin nanti ke depan kita harus tegas, keras, meskipun sekarang sudah ada, tapi baru untuk perumahan-perumahan ya. Kalau yang perumahan-perumahan sudah ketentuan, mungkin ya Pak ya, ada batas nanti ya. Karena yang sulit itu ketika rumah-rumah penduduk yang begitu padat, yang itu batas rumahnya aja cuma berapa kali berapa, sebelah sini untuk sapi tank, di sebelahnya sumur, yang itu tetangga kita tidak tahu lah. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu perlu nanti mungkin sesuai dengan tupoksi kami ada perda yang mengatur itu agar lebih baik di masyarakat. Selain itu juga harus ada edukasi kepada masyarakat terhadap kepedulian di lingkungan. Ketika mau membuat sapi tank ya komunikasilah dengan tetangga kanan kiri, sumur kamu di mana. Ini termasuk ya hal-hal yang teknis tapi tidak diperhatikan. Tapi penting jadi ya Pak. Ya itu penting. Ya, ini dalam rangka menjaga kualitas air yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ya baik, terima kasih Pak. Menanggapi tadi yang Pak, saya ke Pak Tri lagi ya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa tantangan. Mungkin kalau dari Pak Tri
bisa ditambahkan nggak Pak, tantangan apa kira-kira yang dihadapi oleh Pemda DIY ini dalam menjaga kualitas air? Ya kalau tadi Pak Nur menyampaikan khusus untuk air konsumsi, memang tantangan terbesar adalah pertumbuhan penduduk. Kemudian penduduk itu kan butuh tempat, butuh rumah. Kalau dulu saya pelajaran SD, sumur dengan septic tank itu minimal 12 meter. Ya. Nah sekarang mau jarak 12 meter di perumahan itu sudah Tetangga. ganti RT, bukan tetangga, udah ganti RT 12 meter itu. Ya, kalau boleh Agak kita sulit. sebut itu sudah masalah ya Pak ya. Sudah Itu masalah gitu, yang harus sehingga diatasi. tentu harus ada teknologi tertentu untuk membuat Ya. septic tank yang jarak dekat saja mungkin sudah aman. Misalnya bukan dari batu bata, tapi mungkin dari fiberglass atau apa yang katakanlah dengan mudah bisa disedot kemudian dibuang di tempat yang lain. Bakteri kolinya Bakteri tidak kolinya nyebar. tidak menyebar seperti itu. Dan ini memang tantangan besar bagi kita karena perlu biaya Betul. dan tidak semua masyarakat kita mampu untuk bikin septic tank yang bagus seperti itu. Ini masalahnya seperti itu. Oke. Sehingga kita ini juga karena takut minum air sumur gitu, hampir semuanya sekarang langganan galonan. Tapi Pemda juga sudah mengatasi itu kan Iya. Pak. Sudah ada Iya, termasuk sudah. langkah-langkah yang misalnya adanya anggaran untuk saluran komunal. Ya, ya. Sampai tank komunal. Iya. Ini termasuk bagian. Sudah mulai. Iya, ini Jadi bagian beberapa dari rumah turun tangannya punya pemerintah satu untuk septic tank mengatasi bareng-bareng. itu. Kemudian kalau di kota Yogyakarta itu memang kemudian larinya ke Bantul semua itu kotoran kita. Diolah di Bantul. Iya, itu perlu sentuhan dari kebijakan pemerintah kota maupun kabupaten setempat seperti itu. Nah, terima kasih Bapak. Kalau dari ini Pak, kalau dari KLHK menanggapi seperti itu gimana Pak? Kan ini kan kalau bisa dibilang memang akan ada, kalau kita bicara administrasi kan juga pasti berbeda-beda nih, kabupatennya ada berbeda-beda. Terus kemudian nanti akankah muncul konflik antar administrasi atau seperti apa? Dari kan mungkin ada komen Pak. Ya, kita sebenarnya ini Mbak, setiap tahun kita itu kan ada rapat koordinasi tentang pengendalian pencemaran ya Pak ya. Ya. Di situ juga ada yang ikut itu ya OPD dari kabupaten kota, terus pegiat lingkungan katakanlah gitu. Itu kita sudah melibatkan. Sebenarnya isu-isu semacam itu memang masih in Pak. Betul. Pak Nur sama Pak Tri gitu loh. Sebabnya tadi itu lahan kayak gitu. Nah, apa yang sudah disampaikan Pak Nur tadi itu juga sebenarnya sudah ada tindakan dari pemerintah kota lah kalau saya lihat ya. Itu ada semacam perda yang kemarin itu yang misalnya di kawasan yang padat penduduk itu nantinya akan dibikinkan saluran yang kayak Pak Tri tadi itu supaya jangan sampai sumur-sumur yang tadi dekat dengan septic tank itu tercemar dan juga lebih jauh lagi itu malah di bypass ke sungai katakanlah gitu. Nah, ini yang perlu memang ada semacam strategi semacam itu. Nah, ini tinggal yaitu tadi kita itu sama teman-teman di kabupaten kota maupun di UPD misalnya di PU katakanlah gitu yang di ketika kita itu bikin IPAL komunal dan IPAL komunal sebenarnya sudah ada Mbak. Tapi ya itu tadi Pak Nur nyun sewu itu pemeliharaannya terusan gitu loh. Betul. Bangun bisa dari tapi Pokmasnya itu, nah Pak. itu ini kan peran masyarakat lagi ya yang perlu kita tingkatkan lagi di dalam hal kualitas air ini Mbak. Saya kira gitu. Terima kasih Bapak. Nah ini menarik sekali ya Sobat Rembuk Jogja, obrolan kita terkait dengan kualitas air ataupun air secara umumnya di daerah istimewa Yogyakarta. Karena ini wilayahnya cukup heterogen, bermacam-macam, ada kota, ada desa dengan berbagai macam dinamikanya. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai upaya dan implementasi pengelolaan air di daerah istimewa Yogyakarta ini, namun kita akan rehat sejenak. Tetap di Rembuk Jogja, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cucian numpuk, piring, gelas, pikiran, semuanya numpuk.
Mbok mau ngapain sama minyaknya? Minyak kayak gini tuh jangan dibuang di saluran kayak gitu. Kenapa sih Mbak? Emang nggak boleh dibuang di situ? Terus mau ditaruh di mana? Mau dikoleksi? Mau ditaruh di botol? Atau malah dipajang di tembok? Aduh, Mbok. Minyak ini tuh bikin salurannya tuh kesumbat. Bisa bikin bau, apalagi tuh tadi udah kecampur sama air sabunnya. Nih ya Mbok, tak bilangin, kalau minyak kayak gini dibuang ke saluran itu tuh bisa bikin air limbah kita tuh tambah kotor, tambah susah diolah, sungainya jadi keruh. Lah kalau kayak gitu salahnya siapa? Emang iya ya? Masa sih? Orang cuma sedikit gini tok kok. Masa bisa berefek ke sungai sih? Yo jelas dong Mbok. Mbok ya dipikir ya sekarang. Kalau tiap rumah buang minyak ke saluran kayak gitu, ya lama-lama semuanya jadi kolam racun. Air yang kita pakai sehari-hari itu terkontaminasi. Oh, iya ya. Ya udah deh kalau gitu saya tak milah-milah limbah biar nggak mencemari lingkungan. Terus ini minyaknya mau dibuang kemana? Nah, caranya gini. Tuang minyak bekas yang sudah tidak terpakai ke dalam botol. Satukan semuanya, lalu serahkan pada pengepul minyak untuk didaur ulang. Oh, gitu toh. Nah, konco-konco di sini juga perlu tahu. Mari kita jaga kualitas air kita biar bersih, biar aman buat digunakan dan aman buat dikonsumsi. Jangan nunggu diperingatin sama alam. Kita dulu yang harus peduli sama alam. Mari kita mulai dari langkah kecil untuk hidup yang lebih baik. Betul. Sobat Rembuk Jogja, masih dalam program Rembuk Jogja dengan tema bahasan kita, air kita, hidup kita, menjaga kualitas air untuk masa depan DIY yang lebih baik. Dan masih bersama dengan narasumber-narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Bapak Dr. Andes Tri Saktiana, masih dengan Bapak Syamsu Agung Wijaya dan juga Bapak Nur Subiantoro. Oke, di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai kurang lebih terkait dengan implementasi dan upaya-upaya dalam pengelolaan air di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan ke Bapak Tri dulu, Bapak Tri, mengenai mungkin bisa diceritakan Bapak terkait dengan regulasi atau kebijakan makro yang telah diimplementasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dalam pengaturan pengelolaan kualitas air, Pak. Ya, kualitas air itu bukan masalah yang berdiri sendiri, tapi sangat kompleks. Karena tentu air sebagai materi alam bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian bisa terpengaruh oleh zat-zat yang lain. Sehingga dalam sisi regulasi pun, mulai dari regulasi tingkat nasional, sampai ke tingkat kelurahan, saya yakin ada yang ngatur air. Jadi regulasinya bisa bertingkat-tingkat. Dan kalau di tingkat provinsi DIY ada perda. Kalau perda itu kami rembukan dengan Mas Nur, Pak Nur, antara eksekutif Mas aja, dan Pak. Mas ya. Misalnya Mbak Ria tadi juga nggak mau dipanggil Ibu ya kan, Mas Nur. Supaya dari sisi eksekutif dan legislatif itu nyambung dalam bentuk peraturan daerah. Ada banyak perda yang langsung atau tidak langsung ngurus air. Yang makro misalnya tentang tadi sudah disebut oleh Pak Samsu, RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu tentang rencana makro pembangunan daerah, ada indikator tentang air di situ. Ini rencana 5 tahunan tentang air. Kemudian ada beberapa peraturan gubernur yang juga mengatur tentang air. Di kabupaten kota juga ada yang mengatur tentang air, bahkan di desa pun ada yang mengatur tentang air. Sehingga dari sisi regulasi ini barangkali ya 98% sudah memenuhi lah. Tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Dan Mbak Rias, kalau kita bicara soal air, itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan.
Yang pertama soal strukturnya. Struktur ini ada infrastruktur tentang air dan ada suprastruktur tentang air. Infrastruktur tentang air itu ya bagaimana air itu nanti dengan pipa-pipa disalurkan untuk air minum ataupun dengan jaringan irigasi disalurkan untuk sawah-sawah, itu infrastrukturnya. Suprastrukturnya ya antara lain tentang kelembagaan yang ngelola air, aturan-aturan tentang air gitu ya. Kemudian ada juga selain infrastruktur ada kultur masyarakat. Bagaimana kultur ini mungkin lebih penting dibanding infrastruktur. Ya. Sebaik apapun infrastruktur, kalau kulturnya nggak mendukung, ya tata guna air menjadi kacau seperti itu. Jadi jangan melihat tata kelola air itu hanya dari sisi regulasinya, hanya dari suprastrukturnya, tapi infrastrukturnya seperti apa, kulturnya seperti apa. Barangkali dengan kultur yang bagus, pemahaman yang bagus tentang air, walaupun tanpa regulasi atau regulasinya minim, walaupun infrastrukturnya minim, tata guna air ini terjaga. Contoh misalnya kalau kami sebut masyarakat Baduy, itu infrastruktur tentang air kan minim sekali. Regulasi tentang air yang tertulis hampir sama sekali nggak ada. Tapi dengan ucapan tokoh-tokoh masyarakatnya terbentuk kultur yang melestarikan air di masyarakat Baduy. Kita masih bisa minum air sungai di situ karena jernih. Itu contoh, ya, seperti itu. Jadi memang ini ya Pak, komprehensif ya, sangat multi lah banyak ininya. Mungkin dari Pak Nur ada yang mau disampaikan terkait bentuk dukungan apa dari dari Dewan ini untuk upaya menjaga dan meningkatkan kualitas air di DIY Jakarta. Jadi masih melanjutkan tadi yang saya sampaikan Pak Tri, bahwa memang untuk menjaga air ini harus kolektif. Jadi baik itu dinasnya juga harus kolektif, masyarakatnya, kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat itu harus bersama-sama untuk menjaga kualitas air. Jadi saya jujur sangat apresiasi kegiatan ini, kita podcast ini yang membahas soal air ya, karena memang sesuatu itu menjadi masalah, menjadi repot, bingung ketika masalah itu muncul. Ibarat seperti sampah itu, beberapa nggak ada masalah, tenang-tenang aja, tapi tiba-tiba muncul. Nah air ini pun sekarang ini kalau di Jogja kan kondisinya masih bagus nih, masih termasuk bagus untuk kualitas untuk air minum, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin 10-20 tahun yang akan datang ini akan menjadi masalah bagi anak cucu kita. Oleh karena itu memang upaya-upaya itu harus dilakukan secara bersama-sama. Selain pemerintah sudah melakukan dengan hal itu tadi, sudah disampaikan adanya ipal-ipal komunal, kemudian pengolahan limbah yang komunal yang di Bantul itu, bahwa air yang dari rumah tangga industri itu tidak langsung kembali ke tanah, masih diolah lagi. Karena memang pencemaran air itu kan selain dari limbah rumah tangga, keteledoran kita terkait dengan pembuangan sampah, mungkin dari limbah-limbah industri ini juga harus menjadi perhatian juga. Karena industri ini, jangan sampai industri ini hanya dia mendapatkan profit dari usaha yang mereka lakukan, tapi mengorbankan masyarakat dengan polusi yang di luar. Ini juga harus kita berikan tanggung jawab, tidak hanya pemerintah. Kemudian masyarakat harus kita berikan edukasi. Banyak faktor yang bisa menimbulkan pencemaran air itu, termasuk diantaranya ya buang sampah. Sampah ini lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang kotor itu juga menyebabkan kondisi air kita juga tidak bagus. Oleh karena itu juga ini bagian dari acara kita saat ini agar nanti bisa tersampaikan juga kepada masyarakat ramai bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Ini yang penting, sehingga target kita untuk tetap menjaga air untuk anak cucu kita, air yang
air yang bagus untuk kita konsumsi itu yang bagaimana ya, selain secara fisiklinya memang bersih ini, tapi secara unsur kandungannya juga tidak, nanti mungkin pH-nya juga memenuhi standar, kemudian juga mungkin ada bakteri-bakteri yang memang itu tidak mestinya tidak masuk ke dalam tubuh kita, itu harus kita tanggulangi. Jadi kami dari DPRD sebenarnya sudah memberikan pengawasan dan ini kepada pemerintah daerah sudah bagus apa yang sudah dilakukan. Tapi itu tidak cukup tanpa ada dukungan adanya edukasi masyarakat untuk tetap menjaga kondisi air kita. Itu. Oke. Nah kalau di DPRD sendiri Pak, apakah isu terkait dengan air ini, pengelolaan air ini menjadi isu prioritas, salah satu isu prioritas atau tidak? Tidak hanya di DPRD DIY, kan tadi sudah sampaikan bahwa ini pun sudah menjadi astagitanya Presiden sekarang Pak Prabowo ya, termasuk ketahanan pangan, air dan energi. Nah ini juga itu harus kita prioritaskan mendorong. Ya. Ya, terima kasih Pak. Pak Samsyu, ini mungkin saya mau nanyanya agak teknis ya Pak. Kalau di Jogja itu kira-kira bisa diceritakan nggak kalau sumber pencemaran yang menjadi penyumbang pencemaran sungai khususnya di DIY itu apa Pak? Mungkin yang bisa disampaikan. Baik, sebelum saya menjawab itu Mbak ya, saya hanya menggambarkan aja. Ini dari hasil kita pemantauan sungai yang ada di DIY lah katanya gitu, khususnya di kota katanya gitu. Itu memang di situ itu untuk parameter-parameter itu kan fluktuasi yang kadang nanti bagus, terus periode berikutnya jelek, ya, semacam. Tapi yang istilahnya yang stabil dalam hal stabil yang di bawah baku mutu, di bawah standar itu di total fosfat sama fecal coliform. Ya, itu kan limbah dari diduga, diperkirakan itu dari sumber domestik rumah tangga. Limbah domestik rumah tangga ini, Mbak. Ya, semacam tadi disampaikan, misalnya sekarang banyak loh, sekarang alih lahan katanya gitu. Orang suka kalau membuka usaha itu di dekat-dekat yang ada aliran sungainya. Entah itu drainase atau apa, makanya dampak yang di situ Mbak, dampak yang dalam limbah rumah tangga tadi itu yang dibuang ke sungai tanpa ada yang diolah dulu semacam itu. Itu sebenarnya yang sumber pencemar yang paling utama itu. Terus yang kedua itu yang sudah saya sebutkan tadi itu saluran drainase. Banyak loh sekarang usaha laundry katanya gitu, tanpa ada IPAL, terus dia masukkan aja ke ini ya, terus sama cucian mobil katanya lagi, itu kan fosfatnya kan tinggi katanya gitu, itu langsung di situ. Terus kalau yang lainnya dari pertanian, misalnya pupuk kimia katanya lagi, itu kan juga mempengaruhi juga. Dan yang terakhir mungkin ya itu tadi banyak sampah ya Pak ya, dengan ada sampah itu, makanya masyarakat jangan buang sampah lah di sungai. Nah itu Mbak yang istilahnya ranking itu paling utama betul ini ya Pak, gitu. penyumbang pencemaran betul semacam itu. Kemudian Pak, kalau kan terkait itu tadi ya, ada apakah regulasi yang mungkin kalau regulasi mungkin sudah ada, tadi sudah disampaikan oleh Bapak sebelum-sebelumnya. Tapi langkah konkretnya itu seperti apa ketika Pemda menangani permasalahan kualitas air ini, Pak? Ya, saya cerita dulu dari sisi alam DIY ini ya. Di utara itu Gunung Merapi, di selatan pesisir. Pas di tengah-tengahnya ada Keraton Yogyakarta. Dan di sekelilingnya ada aktivitas manusia. Sebenarnya dari alam ini sudah ideal loh Yogyakarta ini. 1 kilometer ke barat keraton ada Sungai Winongo. Kemudian beberapa ratus meter ke timur ada Sungai Code. Kemudian ke timur lagi ada Sungai Gajah Wong. Ke baratnya lagi dari Sungai Winongo ada Sungai Medok. Jadi dari sisi aliran air ini ideal dari atas ke bawah, kemudian samping kiri, samping kanan, itu sudah dibuat ideal sekali. Jadi tinggal bagaimana kita
mengatur diri kita yang hidup di antara Gunung Merapi dan Samudra Indonesia, kemudian di antara sungai-sungai tadi, sampai di paling timur ada Sungai Opak, paling barat ada Sungai Progo. Jadi sebenarnya sangat ideal. Tergantung bagaimana kita menata buana ini. Buana itu kan, dan buana ageng, buana alit, buana batin, buana lahir. Nah, air ini kan bagian dari buana lahir sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga buana lahir yang berwujud air ini akan sangat tergantung pada buana batin kita. Kemampuan intelektual kita, kemauan kita untuk mengolah secara bijak tentang air ini. Nah, kadang-kadang ilmu lama itu sudah lupa, ilmu baru belum tahu. Kalau mbah-mbah kita itu kan tahu ilmu lama itu, ilmu titen, walaupun bukan lulusan perguruan tinggi, tapi tahu bagaimana mengolah air. Kita orang yang sekarang ini ilmu lama sudah lupa, yang baru belum tahu. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah di sini. Nah, tugas kita untuk meliterasi tentang air, ya mulai dari yang sederhana-sederhana saja. Contohnya tadi Pak Nur, ojo buang sampah sembarangan, karena nanti sampah kalau ada hujan, sampah yang kotor itu menjadi saringan air hujan sebelum masuk ke sumur. Kalau saringannya kotor, ya sumurnya jadi kotor, kan begitu. Jadi residu. Residunya masuk ke situ gitu ya. Apalagi jarak rumah antar rumah sudah dekat. Nah, janganlah kita membuat sumur terlalu dekat dengan septic tank. Pak Nur tadi juga menyampaikan kalau mau bikin septic tank yang baru, biasanya orang baru itu kan harus komunikasi dengan orang yang sebelumnya sudah lenggah di situ. Tanya, sumurmu di mana? Septic tankmu di mana? Nah, kita atur nanti. Kita atur benar-benar yang namanya septic tank itu benar-benar kedap air. Bagaimana caranya? Oh, botol ya rapet, rangkap telu apa piye gitu ya. Yang bahaya kan kemudian dari septic tank keluar dari septic tank itu. Nah, mestinya ini harus ditangkap. Tidak boleh langsung dibuang ke sungai ataupun ke selokan, seperti itu harus diolah di situ. Tapi itu sudah diimplementasikan, Pak? Sudah di beberapa tempat, walaupun belum semuanya. Di kota Jogja itu sudah. Oh, di kota tapi sayangnya yang ngolah Bantul ya Pak ya, karena elevasinya itu turun ke selatan ya. Karena ini ya turun ya ke Pendowoharjo ya Pak ya. Dan di Pendowoharjo pun ada kontrolnya. Sebelum di situ dilepas ke Sungai Bedok, itu ada kolam kecil, ditaruh di situ ikan-ikan. Kalau ikannya ada yang mati, ditutup, nggak boleh keluar dulu. Oh gitu. Kalau ikannya hidup, seger-seger, nah Pak Nur dan saya biasanya mancing di situ. Itu seperti itu caranya. Oke, salah satu langkah yang coba diingin, Pak. Mungkin Pak Nur ada yang mau ditambahkan, Pak, terkait dengan ini tadi pengelolaan konkretnya, karena kan kita hidup di masyarakat ya, mungkin kalau awareness tadi yang mungkin orang lama sudah aware ya, tapi yang orang baru ini mungkin anak muda atau ini tuh masih belum aware lah. Nah, itu mungkin mau menambahkan Bapak terkait dengan kalau konkretnya memang kalau kita dari pemerintahan seperti kan sudah kita diskusikan, sudah banyak program-program terkait dengan itu. Bahkan untuk air bersih saja juga ada juga alokasi anggaran bantuan untuk air bersihnya. Hanya saya malah justru ini Mbak, mungkin nanti ini menarik untuk didiskusikan dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Begini, ini kasuistis kalau saya melihat kalau pas kondisi bulan kemarau, musim kemarau, musim kemarau. Itu saudara-saudara kita yang mohon maaf di pinggiran, di Gunung Kidul, itu kan di sana susah air. Nah, akhirnya dropping air. Nah, ini yang perlu pengawasan, ini yang droppingnya ini Pak. Ini yang menurut saya mencatat. Ketika mereka di dropping air tangki itu, mereka ngambilnya dari sungai Pak. Tangkinya itu kan kalau yang dropping liar, nakal sedot dari sungai, bawa ke atas, akhirnya di sana langsung untuk konsumsi. Nah, ini menurut saya harus ada perhatian khusus. Karena saya pernah menemukan itu loh, ini disedot di situ, saya kuntit, naik ke daerah Sari. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Oke, untuk menjaga kualitas air sudah banyak dilakukan untuk ini, tetapi yang di luar itu juga kadang-kadang terjadi seperti itu.
menjadi catatan. Kan ngeri juga kalau itu dari air diambil naik terus di situ. Kalau itu hanya untuk mandi atau cuci mungkin nggak begitu ya Pak. Tetapi kalau langsung diinu dengan bakteri kolinya yang masih ini kan bahaya juga. Karena itu kayak kalau kemarau kan memang ada demand-nya untuk air itu, jadi yang mau nggak mau pokoknya ada drop-dropan air bisa dipakai. Iya. Kita nggak tahu nih yang Ya, ini fakta yang terjadi kan. oh seperti itu. Seperti itu. Ada seperti itu. Oke. Nah, menarik sekali untuk kita bahas sebenarnya. Nanti mungkin kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Selain itu kita akan membahas juga mengenai strategi apa saja ya dari stakeholder terkait dengan pengelolaan air di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga dan meningkatkan kualitas airnya. Nah, nanti kita akan masuk atau kita akan bergabung lagi di segmen berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Tahukah kamu dari mana asal air yang kita pakai setiap hari? Mulai dari minum, mandi, cuci baju, cuci piring, sampai bersih-bersih rumah, hampir semuanya pakai air tanah sebagai sumber utamanya. Karena itu, air sangat penting bagi jalannya kehidupan. Kita harus jaga kualitasnya supaya tetap bersih dan aman untuk dipakai sehari-hari. Tapi, gimana ya caranya biar air tetap aman dan bersih? Gunakan air seperlunya, mulai dari pakai shower yang hemat air, pasang alat irigasi yang efisien di kebun, sampai perbaiki peralatan yang dapat membuat air terbuang percuma. Kurangi pencemaran di sekitar sumber air tanah. Misalnya, hindari pakai pestisida sembarangan, jangan buang minyak goreng bekas atau air sabun cucian ke tanah langsung, dan pastikan septic tank tidak bocor ya. Rawat lingkungan sekitar sumber air. Kamu bisa tanam tumbuhan atau rumput penahan erosi di sekitar area sumber air. Hindari juga aktivitas yang dapat membuat tanah terkikis, karena itu bisa mempengaruhi kualitas air. Gunakan air yang aman untuk konsumsi. Kamu bisa pakai alat bantu seperti UV sterilizer atau ozonator untuk menyaring air. Dan jangan lupa ya, sumur dan pompa juga harus rutin dicek dan dibersihkan agar tetap higienis. Yuk, bersama-sama kita jaga air tanah, menjaga kualitasnya, menjaga pula jalannya kehidupan. Dari rumah sendiri untuk bumi yang lebih lestari. Sobat Rembuk Jogja, masih kembali lagi di topik pembahasan kita mengenai air kita, hidup kita. Menjaga kualitas air untuk masa depan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik. Dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita pada kesempatan kali ini. Untuk di segmen ketiga ini saya akan memulai dari Pak Syamsu dulu mungkin sebagai pembuka, yaitu saya ingin menanyakan mengenai langkah strategis Pak. Jadi kira-kira apa langkah strategis, kemudian program-program kegiatan yang khususnya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dalam pengelolaan air maupun dalam menjaga kualitas air. Ya, terima kasih Mbak Tias. Langkah strategis atau program yang kita lakukan sebenarnya tidak lepas dari tupoksi dari DLHK sendiri ya. Itu sebagai instansi yang mengkoordinir masalah pengelolaan lingkungan, termasuk dalam hal ini air. Nah, kita memang setiap tahun ini Mbak, setiap tahun apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu. Jadi setiap tahun itu kita selalu mengumpulkan semua dari OPD kabupaten kota atau teknis untuk berembuk di dalam pengelolaan kualitas air ini. Gitu ya. Terus kita juga melakukan sosialisasi nih ke masyarakat tadi itu. Ya, tentang gerakan kebersihan sungai. Dan ini sudah banyak dilakukan di kabupaten atau kota katakanlah gitu. Pasti ada tiap tahun itu, pasti ada itu gerakan kebersihan sungai itu. Kita juga Mbak, kita juga melakukan
untuk mencari data sumber-sumber apa yang di sekitar sungai itu, sumber pemetakan sumber pencemar yang ada di sekitar sungai itu kita lakukan. Nanti kita hasilnya nanti kita sampaikan kepada DLH ke kabupaten kota sampai ke kelurahan, Mbak. Oke. Itu. Jadi nanti kita ini loh apa ya ranking sumber pencemar apa yang harus diatasi nih, gitu loh. Dan tempat-tempat apa yang ya jangan sampai nanti ada timbul ya mohon maaf ya kita sering mengejar pertumbuhan perekonomian lewat UMKM atau mikro gitu loh. Tapi tidak melihat di lingkungannya bagaimana harus dijaga gitu. Nah, seolah-olah udah kita berikan izin atau kita kasih untuk usaha misalnya tadi tuh laundry banyak sekali kan laundry terus ya istilahnya rumah makan lah sekarang itu resto-resto katanya gitu. Nah kami sendiri itu sering koordinasi sama dinas koperasi UMKM itu. Ayo ini ya bolehlah kamu menggenjot itu, tapi kamu juga harus membina juga untuk lingkungannya juga harus dijagalah kata lagi untuk sampahnya, kualitas air gitu. Dan kita juga Pak, itu kita di bidang kami itu kita kan kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau beroperasi itu kan mesti kita melakukan untuk pengelolaan limbah cairnya itu dia harus membuat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu limbah cairnya. Ya. Nah itu pun misalnya ya di situ ternyata kalau yang sudah beroperasi nih ya yang sudah beroperasi kita tetap meminta menyusun perteknya itu pertek pemenuhan baku mutu limbah cairnya itu. Okay. Nah, kalau itu hasil kualitas limbahnya itu baik katanya gitu. Tapi kalau sungainya di situ sudah tidak boleh menerima lagi, kita sarankan supaya air limbah tadi itu jangan dibuang ke sungai lah, tapi misalnya dimanfaatkan untuk siram-siram atau untuk diresapkan, tapi dengan persyaratan yang tentunya persyaratan lebih ketat lagi. Ya, tidak berdampak ke ya, dibanding kalau itu persyaratan kalau dibuang ke sungai katanya gitu. Yeah. Nah, sampai segitu Mbak sebenarnya kita. Dan yang jelas kita merangkul juga pegiat-pegiat sungai katanya gitu, dan kita juga kerjasama dengan Dewan Air yang sudah ada di PU ya, itu kan juga kita berkolaborasi semacam itu. Kalau tugasnya kita sebenarnya ini loh, data kualitas itu semacam ini. Monggo ini mau dipakai di PU, terus di di UMKM tadi itu semacam itu, dan perindustrian. Nah, kami pengennya semua itu andil lah gitu dalam hal membina. Sebabnya yang istilahnya yang bisa menjewer lah katanya gitu Pak ya. Menjewer itu kan yang mengeluarkan izin gitu. Kalau kami kan hanya istilahnya ini loh data raportnya. Ya nanti kalau ini ya tok bina lah, tok jewer lah kan semacam itu. Saya kira itu Mbak untuk kalau program atau strategi hampir sama ya. Itu banyak sekali kita melakukan sosialisasi, pemantauan kualitas air, terus ya itu tadi kita mengadakan pemetakan tadi itu sumber pencemarnya di situ, sampai ya itu tadi kita ada penegakan hukum juga, kita juga ada semacam itu. Berarti termasuk juga monitoring dan evaluasi juga ya Pak ya, termasuk di dalamnya ya. Betul. Karena kan kita sosialisasi harus begini-begini, tapi nanti setelah pelaksanaan tidak ada evaluasi kan sama aja seperti betul, Mbak. Itu sampai ya tadi penegakan hukum juga pernah dilakukan. Ya kalau itu memang ada dari masyarakat yang melapor di situ ada suatu pencemaran katanya gitu. Sekarang kan lewat web itu Pak ya, lewat Jogja Lapor apa itu kan sudah banyak. Nah, itu kalau ada laporan biasanya ke tempat kami Mbak. Lapornya nanti kita tidak lanjuti semacam itu. Baik, terima kasih Pak Samsu. Menanggapi hal tersebut Pak Nur, kan kalau misalnya
kalau di DPRD itu mungkin saya kurang tahu, mungkin nanti bisa diperbaiki. Secara struktural ke masyarakat itu mungkin secara struktur agak lumayan panjang ya. Jadi mungkin bisa diberikan, apakah Bapak bisa memberikan contoh nih kira-kira contoh real dari gerakan atau aksi masyarakat yang berkaitan dengan pewujudan nyata untuk penjaga kualitas air yang Bapak mungkin pernah laksanakan atau mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Ya, cara-cara untuk menjaga kualitas air itu kan banyak sekali. Ya, selain sistem dengan yang tadi teknologi itu. Di masyarakat, kalau realnya di masyarakat termasuk penanaman pohon, penghijauan, itu kan bagian dari juga menjaga kualitas air daerah. Karena itu kalau di masyarakat ya tentu dengan banyak program kita yang melalui pemerintah daerah, melalui aspirasi kami, ada sumur Pamsimas ya Pak ya, ada Pamsimas, Swakarsa, soal itu sudah bagian dari memang peran serta masyarakat, meskipun memang ada beberapa catatan. Pemerintah itu kan sifatnya hanya menstimulan, membantu, tetapi nanti untuk kelanjutannya itu masyarakat yang harus merawat untuk menjaga kesinambungan alat-alat yang sudah diberikan kepada masyarakat. Karena itu beberapa program yang itu dilakukan di masyarakat sudah berjalan dengan baik. Nah, termasuk kalau juga masyarakat yang dimaksud Mbak Rias untuk masyarakat ya perilaku menjaga kebersihan lingkungan juga ini sudah mulai ditata. Nah, ini harus bersama-sama. Nah, tentunya selain masyarakat juga kita itu menjaga lingkungan kita dari, kalau ini sesuai dengan dinasnya Pak Samsu, hutan lindung. Nah, ini tetap harus dijaga. Sekarang misalnya daerah-daerah tinggi yang sekarang banyak diambil tanahnya untuk mungkin proyek tol, ini kan juga tetap harus dicermati nanti dinas terkait katanya dengan perizinan, karena memang sebenarnya kan pegunungan kita, daerah tinggi kita, pohon-pohon kita yang di atas itu kan memang itu sumber air bersih, sumber air sehat kita yang akan kita hidup sehari-hari. Harus dijaga ya Pak, yang di sumbernya. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya Pak Tri, tadi kan sempat menyebutkan tentang Pamsimas. Pamsimas. Nah, itu boleh diceritakan Pak, apa itu Pamsimas? Ya, jadi urusan air itu yang pertama bisa menjadi tanggung jawab pribadi keluarga. Orang bikin sumur sendiri-sendiri. Ya. Dulu mampu. Sekarang karena tambah rengket, nanti bisa minum punya tetangganya nanti. Dari toilet tetangganya ya. Kemudian ada Pamsimas. Pamsimas itu semacam PDAM, tapi dikelola langsung oleh masyarakat di desa setempat. Pokmas. Jadi karena mungkin desanya jauh dari pelayanan PDAM, mungkin PDAM-nya di bawah, desanya itu di atas, kan nggak mungkin dipompa, itu terlalu mahal. Ada Pamsimas, dikelola langsung oleh kelompok masyarakat. Ya mungkin barangkali sekitar 200 orang, punya sumber air sendiri, dikelola, kemudian iuran, seperti itu namanya Pamsimas yang disampaikan Pak Nur lagi tadi. Kemudian ada PDAM yang dikelola oleh daerah, baik kabupaten maupun kota, itu ada PDAM. Di provinsi ada PDAB. PDAB itu jualan air baku yang membeli nanti PDAM, gitu ya. Nah, itu struktur pemenuhan airnya seperti itu. Jadi provinsi itu menyediakan air baku ketika ada PDAM Bantul misalnya, Sleman misalnya yang kehabisan sumber air baku, nanti bisa minta pada PDAB provinsi, perusahaan daerah air bersih, gitu ya. Kita mencari dari Sungai Progo, kita olah,
nanti kita salurkan ke PDAM. Oke. Jadi yang beli PDAM, Iya. nanti PDAM disalurkan ke masyarakat. Masyarakat bayar ke PDAM Bantul, Sleman ataupun kota. Nah, yang tidak tertangani oleh PDAB maupun PDAM ini bisa buat Pamsimas. Nanti Pak Nur juga pasti akan bantu, kurang apa akan bantu orang, kemudian lepas tangan gitu ya. Percuma tak pilih nek lepas tangan kan gitu. Masyarakat. Bantu, iya. Seperti itu. Oke. Itu berarti salah satu bentuk ya Pak dalam Ya. pengelolaan air ini, Ya. bentuk konkret lah pengelolaan air ini. Oke. Nah, baik, untuk penutup ini kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Untuk di penutup itu kita akan mencoba untuk meminta kepada masing-masing narasumber kita untuk bisa menyampaikan ajakan aksi kepedulian terhadap air untuk bisa mencapai tujuan air sebagai masa depan kita dengan lebih baik. Mungkin bisa dimulai dari Pak Nur. Oke. Ini dimulai dari yang muda dulu. Iya. Mas Nur. Jadi yang pertama tentu yuk kita mengingat kalau Pak kita itu melihat dari flashback manusia ini kan awalnya lahir dari air. Kemudian 80% di kita ini kandungan kita air. Oleh karena itu begitu pentingnya air ini untuk unsur hidup kita. Nah, karena seperti itu, tentu masing-masing kelompok masyarakat secara halayak, rame masyarakat secara umum, yuk kita tingkatkan kesadaran kita untuk menjaga kualitas air kita dengan cara apa? Menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan itu juga jangan terus menebangi pepohonan yang biarkan pohon itu untuk menjaga air kita. Buang sampah ya pada tempatnya. Jangan sembarangan, karena yang ngeri ini misalnya plastik itu ditimbun itu juga nanti akan menjadi residu yang itu bahkan ratusan tahun berbahaya. Oleh karena itu ajakan kita untuk menjaga anak cucu kita, biar anak cucu kita dan kita semua dengan air yang bersih, air yang sehat, memenuhi kriteria unsur dari aspek kesehatan yang bisa masuk kita, biar kita bisa dijauhkan dari penyakit dan umur yang panjang. Oke, baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya mungkin dari Mbak Tri. Ya, apa yang mari kita disampaikan? jernihkan pikiran kita jernihkan hati kita untuk menjernihkan air yang kita minum, air yang kita konsumsi. Mudah-mudahan kita tambah tentram dan bahagia. Itu. Oh, iya. Sip. Baik, kemudian Pak Syamsi mungkin ada yang disampaikan terkait ajakan untuk peduli terhadap air. Ya, yang jelas air itu kan sangat penting ya. Ya. Sangat penting, jangan sampai air itu terbuang sia-sia. Betul. Itu. Kalau terbuang sia-sia, nanti biarpun yang sudah dikatakan Pak Tri tadi itu jumlahnya banyak. Tapi banyak itu di mana katakanlah gitu. Nah, kami mengajak, ayo kita hemat air, kita jaga air itu supaya bisa mendukung aktivitas kita, stop pencemaran air, katakanlah gitu. Apa yang ada di masyarakat yang sudah harus kita benahi lagi supaya air itu menjadi makmur di dalam keluarga, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih sekali atas insight dan juga sharingnya dari Bapak sekalian. Sobat Rembuk Jogja, demikian perbincangan dalam Rembuk Jogja kali ini dengan tema bahasan air kita, hidup kita, menjaga kualitas air untuk masa depan daerah istimewa Yogyakarta yang lebih baik. Kolaborasi program dan kemitraan multisektor sangat diperlukan di antara para pemangku kepentingan, baik itu untuk pihak pemerintah, pusat, daerah atau provinsi maupun kabupaten kota, serta pihak non-pemerintah, baik itu akademisi, organisasi masyarakat, filantropi, dan pihak lain yang terkait dalam melakukan optimalisasi dan sinergi segala daya dan upaya menjaga kualitas air untuk masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Termasuk peran Anda, masyarakat istimewa di daerah istimewa Yogyakarta, untuk turut berkontribusi nyata dalam menjaga kualitas air mulai dari rumah Anda masing-masing. Kepada seluruh narasumber, Pak
Nur, terima kasih. Pak Tri, terima kasih. Pak Samsul, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga sharingnya hari ini. Semoga bisa memberikan insight dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait. Semoga program dan rencana aksi khususnya terkait dengan pengelolaan air di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih untuk Sobat Rembuk Jogja yang telah membersamai kita selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Salam sehat selalu dan sampai jumpa dalam bahasan menarik lainnya di Rembuk Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.